Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan secara singkat tentang hak asasi manusia dan praktiknya di Indonesia. Adapun pembahasannya yang akan kami sampaikan, yang pertama ialah sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia secara umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak dalam kandungan. Hak asasi manusia ada di dalam diri manusia ini tanpa adanya perantara hubungan-hubungan sosial. Oleh karenanya, hak asasi manusia itu bersifat individual. Untuk sejarah HAM di Indonesia ialah pada masa penjajahan Belanda, di mana masyarakat Indonesia dibagi menjadi 3 strata sosial, di mana di dalamnya terdapat banyak diskriminasi di segala bidang kehidupan ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan hukum. Untuk 3 strata sosial ini, yang menjadi kelas pertama ialah masyarakat Eropa, yang menjadi kelas kedua ialah masyarakat Timur Asing, dan yang ketiga adalah masyarakat Irlander. Dari perlakuan manusia yang berdasarkan diskriminasi inilah yang membuat bertentangannya dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang sederajat. Di kondisi seperti inilah yang membuat para tokoh-tokoh berjuang untuk mengangkat senjata. Berikutnya ialah tonggak-tonggak sejarah HAM yang ada di Indonesia, akan saya tampilkan di slide berikut ini. Hak asasi manusia adalah pemberian hukum positif yang dimiliki secara kodrati dan karena martabatnya sebagai manusia. Yang kedua, menurut Louis Kevin, hak asasi manusia adalah kebebasan, kekebalan, dan keuntungan dalam norma hukum yang dapat diklaim oleh individu atau kelompok dalam lingkungan tempat dia tinggal. Dan yang terakhir, menurut Profesor Darji Darmo Diharjo, hak asasi manusia adalah hak-hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sejak lahir atas sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengaturan hak asasi manusia, di mana dasar hukum hak asasi manusia yang ada di negara Indonesia diatur di dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, hak asasi manusia itu sendiri diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan yang ada di negara Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia itu sendiri, dan juga pemerintah setelah mengesahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan hak asasi manusia. Dalam hal kelembagaan, Indonesia telah mengadopsi beberapa peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, seperti halnya Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 93 tentang Komisi HAM, dan juga Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan juga masih banyak pengaturan-pengaturan mengenai hak asasi manusia yang ada di negara Indonesia yang nantinya akan ditampilkan dalam video kali ini. Terima kasih. Berikutnya, macam-macam hak asasi manusia dan implementasinya di Indonesia. Hak asasi manusia terdiri dari 6. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi politik. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Yang keempat, hak asasi peradilan. Yang kelima, hak asasi hukum. Yang keenam, hak asasi sosial dan budaya. Berikutnya, implementasi HAM di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia diakui secara terbuka, mulai diatur dalam konstitusi maupun undang-undang.
Dari masa Orde Lama dan Orde Baru, penghargaan terhadap hak asasi manusia masih sangat minim. Tetapi dengan adanya reformasi membawa angin segar terhadap penjaminan hak asasi manusia. Terbukti diaturnya pasal dalam konstitusi mengenai hak asasi manusia, yaitu pada pasal 28A hingga pasal 28J dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Di Indonesia sendiri, implementasi terhadap hak asasi manusia masih jauh dari kata sempurna. Ini terbukti dari maraknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang upaya pencegahan pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, pendekatan hukum harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, desentralisasi. Desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu dilanjutkan sebagai jawaban untuk mengatasi ketidakadilan. Tidak boleh berhenti memainkan, harus ditindaklanjuti dan dilakukan pembenahan atas kekurangan yang terjadi. Yang ketiga, perlu penyelesaian terhadap berbagai politik horizontal dan konflik vertikal yang menimbulkan berbagai tindakan kekerasan yang melanggar HAM. Yang keempat, kaum perempuan dan anak berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama bagi semua HAM di berbagai bidang, termasuk hak untuk hidup, persamaan kebebasan dan keamanan pribadi. Perlindungan yang sama menurut hukum, bebas dari diskriminasi, kondisi kerja yang adil. Yang kelima, supremasi hukum harus ditegakkan. Sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban tugas yang dibebankan kepadanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat. Yang keenam, perlu adanya kontrol dari masyarakat atau social control dan pengawasan dari lembaga politik terhadap upaya-upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Kesimpulan pada pembahasan kelompok kami adalah masalah mengenai hak asasi manusia merupakan masalah yang sangat universal. Telah kita ketahui bersama bahwasanya pelanggaran-pelanggaran mengenai hak asasi manusia tidak hanya terjadi di negara kita, negara Indonesia, namun terjadi di negara-negara lainnya. Adanya perumusan mengenai hak asasi manusia diharapkan mampu mencegah pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Namun, permasalahan mengenai hak asasi manusia tidak akan pernah tuntas tanpa kesadaran diri kita masing-masing dan juga peran pemerintah untuk mencegah adanya pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.